Introducing myself. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vistalindo Aprilia dan ini rekan saya yang bernama Rizka Pajria. Nah, kami di sini dari Universitas Pembangunan Pancalbudi, Prodi Akuntansi. Nah, di sini kami akan mewawancarai perusahaan jasa yang bergerak di bidang laundry. Saksikan wawancara kami berikut ya. Hai, welcome back to my channel. Ibu, permisi, kami ada mendapatkan tugas kuliah yang membantu Ibu dalam membuat laporan keuangan ini. Jadi kami meminta waktu Ibu untuk Ibu bersedia mengikuti wawancara ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, Ibu atas nama siapa? Saya Roida Maria Simarmata, Oke, Ibu ini kan perusahaan jasa. Ibu bergerak di bidang apa? di bidang laundry. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Vistalindo Aprilia dan ini rekan saya. Bernama Rizka Pajria, Ibu. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Ini kan perusahaan laundry ya Bu? Iya. Ini Ibu udah bergerak berapa lama gitu? Kita udah ada, ini cabang kedua sih. Yang pertama kita ada buka di Brastagi sekitar 5 tahunan ya. Terus kemudian ini kita buka cabang untuk kota Medan, tepatnya di Jalan Ayahanda, Jalan Mistar nomor 2A. Jalan Misal nomor 2. Berarti Untuk ini sih kita masih baru buka ya, masih sekitar 1 bulanan lah. 1 bulanan. Berarti bulan Desember ya Ibu? Iya, benar. Jadi guys, Ibu ini sudah buka dari bulan Desember, 1 bulan baru berjalan gitu. Dalam mendirikan usaha ini kan Bu, ada yang namanya itu modal ya Ibu. Iya, benar. Berapa modal Ibu gitu dalam Kalau membukanya? untuk modal sih ya, karena kita belum terlalu besar kali, mungkin sekitar di bawah sekitar 50-an lah. 50 juta Iya. gitu Bu. Di bawah atau pas 50 juta? Sekitaran itu sih Sekitar kita nggak 50. bisa saksikan. Iya. Berarti kita bilang 50 juta rupiah gitu. Kalau misalnya pendapatan ibu itu sehari bu berapa? Kalau untuk pendapatan sih karena belum terlalu ini ya, karena kita juga baru merintis ya, kita taksasikan sekitar 200-an gitu. Itu per hari, Bu? 200.000 per Iya. hari ya? Kalau dia per bulan, Bu? Kalau per bulan sih karena belum ada sebulan ya, jadi kita belum bisa rekap untuk satu bulannya. Intinya Iya. dia pendapatan Ibu Iya, itu per karena hari kan, 200 kalau yang ribu. seperti usaha ini kan dia nggak ritmenya nggak selalu sama ya, kadang Iya, naik iya, kadang turun. Iya. Jadi buat cucian Ibu ini per kilo itu berapa gitu Bu? Untuk per kilonya kita ada yang paketan ya, ada yang paket 7 kilo itu 10.000 untuk cuci, 10.000 untuk kering, kemudian ada untuk kayak sejenis packingannya nanti dikenakan cas 5.000 lagi. Jadi untuk ininya, kalau untuk paketnya per 7 kilo itu 25.000. Iya. Tapi ada juga yang ekspres. Kalau untuk yang ekspres kita kenakan kalau untuk gosok itu 11.000. Kalau untuk cuci kering lipat itu 6.000 per kilonya. Berarti kalau ekspres itu dia mau Iya. cepat gitu ya Bu? Iya benar. Mau di Dan hari kalau ini yang, juga iya, siap? kalau yang paketan sih bisa sekitar 1 sampai 2 hari gitu. Oh begitu. Jadi Bu, kalau Ibu untuk membeli peralatan, perlengkapan itu Ibu membutuhkan modal berapa Bu? Gitu. Kalau untuk peralatan ya, karena kemarin kita ini paketan ya, jadi kita untuk sementara kita belum tahu untuk biaya keluarnya. Tapi kalau saya udah searching dari yang sebelumnya ya, pengalaman sebelumnya kita buka laundry itu bisa sampai sekitar 2 jutaan lah. Itu, Untuk Bu, kalau- chemical sama untuk plastiknya juga gitu sekitar itu. Kalau untuk misalnya perlengkapan itu berjumlah berapa Bu itu modalnya? Kenapa? Berjumlah berapa modal untuk membuka usaha ini untuk beli peralatan? Bu? Peralatan. Untuk peralatannya sih ya kayak plastik sama deterjen, parfum itu sekitar 2 juta gitu. Untuk Itu udah semua? Semuanya Bu. Iya. Kalau misalnya perlengkapannya Bu? Kalau untuk perlengkapan ya perlengkapannya hanya itu aja sih. Oh, Plastik sama deterjen sama parfum hanya itu aja sih. Dan itu juga kan nggak habis setiap bulannya, tergantung
kebutuhannya gitu. Kadang bisa habis, bisa enggak gitu. Kalau boleh tahu, Ibu kan kalau kita ngelondri butuh mesin ini kan, Bu? Iya, Berapa harga mesin yang Ibu beli gitu? Itu udah termasuk yang saya bilang tadi, udah include semuanya sih, karena kita berarti itu paketan. sejenis peralatan, Iya. Bu. Berarti semua Iya. perlengkapan Jadi- itu 2 juta gitu. Kalau untuk mesin sih, karena kemarin kita paketan ya di awalnya, Iya. jadi itu udah termasuk mesin, Heeh. udah termasuk mesin cuci, mesin pengering, kemudian sama udah paketan plastiknya juga, Iya. deterjennya, terus parfumnya. Setrikaan juga gitu. Kalau untuk setrika sih beda. Beda. Beda lagi. Berarti kalau untuk yang paketan tadi harganya yang 2 juta lebih lah gitu. Iya, itu untuk yang kalau pembelian misal gitu. Kalau ini sih belum pernah beli ya, tapi untuk usaha kita yang sebelumnya kan, yang ada di Brastagi, Iya. itu kalau kita belanja itu bisa sekitar 2 jutaan untuk Tuh mesinnya aja gitu ya. Bu? enggak, untuk ininya aja, untuk kayak plastik laundry, Oh, sabunnya. Oke. parfumnya, iya. Kalau kami boleh tahu, Bu, karyawan Ibu apakah ada? Ada. Itu, Bu, beban gaji karyawan Ibu itu berapa itu? Kalau untuk gaji karyawan ya tergantung si ini sih. Biasanya kita menggaji karyawan itu 1.650.000 Per bulan. Per gitu. bulan, Bu. Iya. Itu karyawan Ibu ada berapa? Untuk karyawan ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya. Kalau untuk beban sewa ini, Bu, apakah Ibu ini punya sendiri ataukah sewa? Kalau yang di Brastagi kita punya sendiri, kalau yang ini kita sewa sih. Itu per bulannya berapa, Bu? Ini per tahunnya sekitar 12 juta. 12 juta. 12 juta. Jadi Ibu ini kan dalam mendirikan usaha ini kan udah termasuk kalau sewa itu hutang gitu ya, Bu? Iya. Ada nggak kendala hutang Ibu di luar gitu selain dari pembiayaan sewa gitu? Kalau untuk hutang sih sampai saat ini kita untuk modal ya kita Iya. tidak ada hutang sih. Tidak untuk, ada. Di luaran. Berarti tidak ada modalnya itu real uang pribadi Iya, gitu ya, Bu? benar. Oke. Jadi, Bu, Modal. kalau untuk beban misalnya listrik, air gitu, sama listrik, air, telepon itu, Bu, apakah ada berapa itu jumlahnya, Bu? Kalau di sini ya, karena kita masih baru buka ya, jadi saya belum bisa taksirkan. Saya ambil contoh yang di belakang aja ya, Boleh. yang di Brastagi. Iya. Kalau untuk beban air sama listrik itu dikenakan sekitar 2 jutaan per bulannya. Per bulan. 2 juta. Pokoknya listrik itu per bulan itu Iya. 2 juta gitu Iya, ya, Bu? untuk air sama listrik sekitar 2 juta, bisa lebih, bisa turun. Turun. Karena kan nggak selalu sama ya. Iya, benar. Iya. Kalau boleh tahu untuk setrikaannya itu Ibu kapan terakhir membeli gitu? Tanggalnya tanggal berapa Kalau gitu? untuk setrikaan sih udah lama ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun berarti itu yang udah sekitar lama 5 gitu. jutaan, iya. 5 jutaan. Iya, untuk setrika uap. Iya. Itu setrika uap. Iya. Itu kan kayak ada lemari Yang laundry. dua, iya, Nah, gitu. yang 2 setrikaan. Itu lemarinya kalau boleh tahu Ibu belinya di tanggal berapa gitu, Bu? Kalau untuk lemari ya, karena untuk tanggal sih, saya lupa tanggalnya. Saya lupa tepatnya tanggalnya berapa, tapi ada sekitar berapa tahun yang lalu lah. Oh, berarti sebelum laundry ini berdiri udah ada lemarinya gitu ya, Bu? Untuk yang di sini, jadi kita yang di sana Kian kan ada, jadi kita Iya. bawa Oh, kemari kita bawa untuk kemari. menghemat. Iya, Oke. kebetulan di sana kita ada lemari lumayan banyak ya, jadi Iya. satu kita ini kan kemari. Gitu. Oh, maksudnya, Bu, kalau di bulan berapa, Bu, Ibu membelinya? Kalau untuk bulan pembeliannya sih saya kurang ingat ya, tapi udah ada sekitar 2 tahun ya. Oh, jadi, Bu, kalau untuk pembayaran beban tadi, Bu, beban sewa itu biasanya Ibu membayar itu di bulan berapa itu, Bu? Untuk beban sewa ya, karena ini kita untuk sewa gedung maksudnya ya, tempatnya kan. Biasanya setiap tahun sih. Setiap tahun. Jadi kan kita kan sebelum masuk kan kita memang wajib bayar sewa ya. Ibu, kalau misalnya entah ada kerusakan, misalnya kerusakan mesin, pembelian macam perlengkapan, peralatan, apakah Ibu pernah mengambil uang modal Ibu sendiri? Udah pasti, karena kan ibaratnya yang ini untuk biaya produksi juga ya. Jadi biaya ibaratnya yang selama ini kita ini, dari situ juga nanti kita ambil kos-kos untuk biaya produksi, biaya kerusakan. Berarti kita olah kembali Iya. dari modal itu ya, Bu? Iya, benar. Itu berjumlah berapa, Bu? Kalau untuk saat ini sih karena kita mesin baru ya, jadi belum ada kerusakan apa-apa, dan selama 2 bulan itu masih mereka yang tanggung sih, masih ibaratnya servis masih bergaransi. Masih bergaransi gitu ya, Iya, Bu? benar. Kalau biasanya yang di cabang itu berapa kira-kira, Bu?
Kalau untuk gimana? Yang di cabang cabang ibu di Brastagi, kalau mengalami kerusakan itu biasanya ibu mengambil modal berapa dari Itu tergantung. Kalau untuk biaya perbaikan untuk Iya. mesin laundrynya sendiri tergantung kerusakannya apa gitu. Biasanya rata-rata ibu pernah ambil 1 juta atau lebih gitu untuk biaya kerusakan. Untuk biaya kerusakan sih tidak sih, nggak sampai segitu biayanya. Paling Jadi, ya nggak sekitar sampai 1 juta lah gitu. Dan 500 lah bisa iya, kita bilang itu separuh. juga kan kita dilihat juga kerusakannya Iya. di bagian apa gitu kan, misal di bagian kalau mesin cucinya di bagian apa gitu. Iya. Terus kalau di bagian mesin pengering bagian apa? Kalau untuk pengering sih biasanya kendalanya itu di apinya, perapiannya kadang kurang panas. Iya. Jadi itu yang kita harus servis lagi. Mereka kan bersihkan lagi supaya Iya. kadang-kadang kan ada kadang mau hitam gitu iya, kayak kadang laundryannya ada gitu. kayak Bu. debu-debu dari Iya, lengket pakaian, dia. akhirnya dia menghambat panas gitu Begitu sih. ya, Bu. Bu, mohon maaf. Misal ini kan bukan terlalu apa. Kalau misalnya Ibu mendirikan usaha ini, apakah ada utang gitu, Bu? Apakah misalnya ada pelanggan yang dia mau ngambil cuciannya tapi dia mengutang gitu, Bu? Apakah Untuk ada? saat ini kita nggak nerima ini ya semacam kasbon atau Iya. apa, jadi kita tidak nerima Tunai. itu. Iya, jadi bentuknya sih semuanya ketika diambil pembayaran tunai. Oke, itu ibu kan mendirikan usaha laundry ini, kan orang nge-laundry gitu kan. Apakah ibu nerima jasa COD, misalnya nganter paketnya gitu? Oh, dia mau alamatnya misalnya di Gatot Subroto ini, dia nge-laundry di ibu, Bu nanti bisa antar kain laundryan nggak di tempat ini gitu? Ada dikenakan kayak jasa kirim barang gitu? Ada sih selama ini ada beberapa kasus yang seperti itu. Iya. Nah, pelanggan-pelanggan yang mau laundry ya mereka antar, kemudian pada saat menjemput mereka ada kendala untuk menjemput, jadi Iya. mereka pakai jasa kurir Iya, dan kurir. dan itu merekanya sendiri si pelanggannya, bukan di kitanya sih. Cuman dia sebelum kurirnya ambil, dia konfirmasi ke kita bahwasanya nanti ada Kurir yang datang. yang Oh, ambil. berarti dia bukan kurir, bukan ibu yang menyediakan, tapi Bukan, orang itu ibu sendiri yang yang mencari. mencari. Oke, boleh. Oke, Bu. Ada lagi yang ditanya Kak Kariska? Jadi Ibu mendirikan usaha ini apa alasannya, Bu, gitu? Alasan Ibu mendirikan usaha Alasan ini? mendirikan usaha ini ya, satu ya kebutuhan masyarakat sih, karena masyarakat semakin hari semakin bertambah, aktivitas juga makin bertambah, orang makin sibuk, makin nggak punya Iya. waktu mencuci. Betul, Ibu. Jadi kita membuka jasa ini. Pagi sekarang kan banyak itu perempuan karir ya kan, Bu. Iya, Mungkin bener. mereka Nggak nggak sempat lagi Iya. Belum lagi anaknya di rumah. Ada lagi anak kuliah kan ya? Iya, Bu, benar-benar. betul, betul. Iya. Jadi kalau boleh tahu dari usaha laundry Ibu yang udah bercabang ini, Ibu Iya. bisa membeli apa gitu yang Ibu peroleh gitu? Kalau dibilang bisa membeli apa ya, lumayan sih. Kalau dari keuntungan kita membuka usaha laundry ya, sejauh ini sudah banyak sih ya, termasuk untuk kebutuhan pribadinya kita gitu, kayak kebutuhan anak sekolah, Iya, terus kebutuhan yang lain gitu, seperti kendaraan yang kita Iya. bisa beli dari penghasilan ini gitu. Kalau untuk kebutuhan sih kita nggak bisa jabarkan terlalu ini, tapi ada penambahan aset adalah dari hasil kerjanya kita. Ibu kalau boleh tahu ini kan laundry Ibu udah bercabang gitu kan, Iya. otomatis banyak orang yang melondri. Kira-kira per hari itu Ibu bisa mencapai berapa kilo untuk laundryan Ibu? Untuk kilonya ya bisa sekitar 20-an gitu. 20 kilo ya? Ya tergantung sih, kadang itu yang saya bilang tidak selalu sama gitu. Bisa sekitar 20-an, bisa sekitar 30-an. 30-an kilo. Tapi kalau laundry itu kan biasanya 10.000 per 7 kilo gitu. Berarti kan Ibu tiap hari itu banyak gitu orang yang membeli yang melondri gitu kan. Iya, Berarti ada aja. sekitar kalau penghasilan Ibu 200 berarti bisa lebih dari 30 orang bahkan lebih gitulah ya, Bu. Iya. Oke, gitu. Tapi itu tergantung sih, karena kan nggak semua, ada orang yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang dia mau harga yang ekonomis, kayak dia ambil paketan yang kayak cuci maksimal 7 kilo itu 10.000. Iya. Kalau itu kan itu per 7 kilonya ya kita dapat nanti sama packingannya itu 25.000. Beda lagi untuk yang ekspres. Kalau di ekspres kan kita lebih harga agak naik sedikit ya, itu sih. Iya, karena dia mau butuh cepat gitu Iya, ya, Bu. benar.
Selanjutnya Bu, untuk pengembangan usaha ini apa yang Ibu harapkan dari pengembangan usaha Ibu ini? Yang diharapkan ya usahanya maju sih. Amin. Amin. Bu, semakin banyak pelanggan ya Bu. Iya, makin banyak yang laundry gitu. Apalagi ini kan daerah Ayahanda, daerah kampus Iya, ya. banyak. Apalagi orang kampus. di sini saya lihat banyak pesaingnya, Bu. Banyak Iya, yang banyak laundry. pesaing. Iya, Betul sekitaran itu. sini banyak sih. Banyak, Bu, Iya, pesaing. banyak. Usaha laundry Ibu ini apakah pernah diposting di media sosial atau WA gitu? Sejauh ini sih saya belum pernah posting. Belum pernah posting Iya. Bu. Iya. Berarti dulu pas yang Ibu di cabang berasa gitu mungkin ada kendala pas dulu adanya COVID-19 ya, Bu. COVID-19 gitu kan. Iya. Itu mungkin bisa laundry itu mungkin yang laundry itu sedikit kurasa ya, Bu. Enggak juga sih, karena Ya. kan kebanyakan ya persepsi orang tentang COVID itu kan agak-agak ini ya. Jadi justru kalau kita mencuci di mesin itu kuman akan terbunuh Iya, karena hilang. tingkat panasnya itu kan Ada panasnya ya, Bu. Iya, tingkat Oke. panasnya justru orang lebih amannya di Karena laundry. membunuh kuman-kuman yang Iya, ada di benar. pakaian. Karena kan kita pakai pengering yang memang tingkat panasnya itu bisa membunuh kuman termasuk kuman COVID. Iya. Iya, Betul, benar. Ibu. Saya mau nanya Bu, apakah di usaha Ibu ini dalam menjalankannya ada kelemahan gitu Bu? Di usaha Ibu ini untuk menjalankannya apakah ada misalnya pesaing di tempat ini kan banyak laundry Bu gitu, apakah sebanyaknya pesaing itu dapat melemahkan laundry Ibu ini, usaha Ibu ini? Kalau yang namanya persaingan ya bukan Pasti. cuma di laundry, tapi dimanapun itu ada gitu. Tapi kan kita kembali lagi rezeki itu sudah ada yang Iya, ngatur. betul itu, Ibu. Iya. Rezeki sudah ada yang ngatur, jadi nggak mungkin ketukar. Gitu. Iya, Yang penting kita betul. maksimalkan usaha kita aja gitu. Kalau untuk kendala sih biasanya kita ngalami kendala kayak di pekerja gitu, kadang ketika pekerjanya tidak masuk akhirnya kita harus handle sendiri Iya, gitu. benar. Itu aja sih, yang lainnya tidak ada. Memang kalau memang kita dalam mendirikan usaha ini pasti ada kendala Banyak yang kendala, pesaing gitu. Iya, benar. Iya kan, Ibu. Iya. Tapi kalau misalnya menurut saya ya, kalau misalnya itu musim hujan itu berturut-turut lebih bagus kayaknya kita ngelondri gitu kan, Bu. iya, Karena udah ada benar. SP cuci keringnya Iya, kan, Bu. ada gosok setrikanya ya, Bu. Iya, Iya, untung gitu. udah lebih praktis. Oke. Dampak positif dari usaha Ibu ini dan dampak negatifnya apa aja? Dampak positifnya apa ya? Ya kita membuka lapangan kerja lah ya Iya. untuk yang membutuhkan gitu. Kita juga jadi punya usaha, jadi punya kegiatan, jadi bisa ibaratnya mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu. Di samping kita bisa membuka peluang kerja, lapangan pekerjaan untuk orang di sekitar kita gitu. Kalau untuk dampak negatifnya apa ya? Kayaknya Tidak ada gitu. tidak ada, Bu. ya. Karena kan ini perusahaan jasa, Ibu memberikan jasa Oh, kepada iya, orang benar. lain. Iya, iya. Oke. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Semoga usaha Ibu ini dapat berkembang lagi, bahkan bisa mendirikan 3 cabang, 4 cabang iya, gitu, iya. semakin sukses. Dan Untuk Ibu sehat selalu ya, Bu. Kami mengucapkan terima kasih. Nanti ya Bu, mengganggu waktunya ya Bu. Kami mohon maaf juga mana tahu ada cakap kami yang lancang sama Ibu. Kami mohon maaf gitu. Sekali lagi kami terima kasih kepada kasih ya, Ibu Bu, ya, atas Bu. kesempatan Ibu. Sukses selalu ya Amin. buat studinya. Ya, amin. Sukses terus untuk jualan Ibu ya. Amin, amin. Ya, Bu, kami permisi ya, Bu. Permisi ya Bu. Oke teman-teman, sekian wawancara dari kami. Saya Visalindo Aprilia pamit undur diri dan ini rekan saya. Rizka Pazria mohon pamit undur diri. Dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saksikan channel kami selanjutnya ya. Dadah.